seluruh para malaikat, sehingga seluruh malaikat yang mulia Musyawarah Zon 1 di Masjid 45. mereka doakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga malaikat ini bersaf-saf naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, masalah kita dulu yang tawajud. Ustaz, Silakan. belum musyawarah tapi tunjuk. Nanti di sini. Maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua bisa mengenal agama Islam. Hadirin sekalian, kebahagiaan kejayaan hanya dalam kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah SWT yang menciptakan suasana dan keadaan. Allah SWT menciptakan dengan kodrat dan iradatnya tanpa minta bantuan makhluknya. Semua yang nampak, yang tidak nampak berasal dari khazanah. Jadi sekalian, apapun yang terjadi di dunia ini semua dalam kontrol. Tidak ada yang lepas dari kontrol. Aturan-aturan di dunia ini bisa terwujud kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka aturan apapun tidak akan bisa terwujud. Sehingga dalam hadis qudsi Allah SWT katakan, ya Adam, la takhafanna min dhi sultan ma'adama sultan baqiyah wa sultan la yafudu abad. Baik Bani Adam, jangan sekali-kali engkau takut kepada raja-raja, orang yang mempunyai kerajaan, selagi kerajaanku masih ada, dan kerajaanku tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Kalau manusia berkuasa di dunia, kekuasaannya sangat-sangat terbatas. Ada yang berkuasa hanya 2 tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun itu sudah terlalu lama. Kalau 3 periode 15 tahun. Dulu yang jadi presiden 30 tahun pun sudah meninggal dunia. Bukan jalan orang setelah bukan. Yang pernah memerintah ratusan tahun pun meninggal dunia. Fir'aun laknatullah alaihi. Bahkan pernah mengaku dirinya menjadi Tuhan. Di kekuasaan manusia sangat terbatas. Maka jangan sekali-kali takut kepada yang punya kerajaan, selagi kerajaanmu kata Allah masih ada. Dan
kerajaanku tidak akan pernah hilang selamanya. Dalam mentaati Allah, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan keadilan, tidak boleh takut kepada siapapun. Karena di balik kita punya penguasa yang sangat berkuasa, yang maha adil. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, la takhafanna min dayil 'aishi ma dama khazain mal'ana wa khazain la tanfudhu abada. Wahai bani Adam, jangan sekali-kali engkau takut kesempitan kehidupan, kesempitan rezeki selagi gudang kekayaanku masih penuh, dan gudang kekayaanku tidak pernah habis selamanya. Fakaifa yakhaful faqra wallahu raziqun. Bagaimana seorang takut akan kefakiran, takut akan kemiskinan, takut mendapatkan rezeki, padahal yang kasih rezeki siapa? Allah. Allah tidak pernah salah dalam memberikan rezeki. Faqad razaqat tayr wal hawta fil bahr. Sungguh Allah SWT telah berikan rezeki kepada burung-burung dan ikan-ikan di lautan, yang mereka jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Dikatakan ulama, jumlah manusia bandingkan jin, manusia hanya 1/10. Manusia jin bandingkan hewan yang ada di darat, manusia jin hanya 1/10. Kita lihat di sekitar kita, ada manusia satu di dalam rumah, hewannya berapa? Ada kecoa situ berapa? Ada cicak berapa? Semut berapa? Kutu berapa? Jadi makhluk Allah lebih banyak. Manusia jin bandingkan hewan darat itu hanya 1/10-nya. Manusia jin hewan darat bandingkan hewan yang ada di udara, manusia jin hewan darat hanya 1/10-nya. Yang di udara itu lebih banyak. Manusia jin hewan darat, hewan di udara dibandingkan dengan yang di laut, semua tadi hanya 1/10-nya. Di lautan ikan itu lebih banyak jumlah dan lebih besar. Ada ikan sekali makan mungkin tontonan mungkin, atau minimal kuintal-kuintal dimakan sekali makan. Kalau kita manusia makan 1 kilo ada? Tidak ada 1 kilo. Ini kalau istimewa 1 kilo untuk 10 orang. Kalau 100 orang berarti 10 kilo saja, kurang lebihnya. Itu manusia makan seperti itu. Ikan di lautan makannya lebih banyak. Tidak pernah punya simpanan makanan, tidak pernah berpikir hari esok, tidak punya tabungan. Tidak ada ikan punya tabungan, tidak punya ATM, tidak punya kantor, tidak punya sawah, tapi rezekinya selalu ada. Allah. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Jangan seorang khawatir tidak mendapatkan rezeki, khawatir kefakiran, padahal yang kasih rezeki itu Allah. Allah tidak pernah salah dalam memberikan rezeki. Sungguh Allah SWT telah berikan rezeki kepada burung-burung dan ikan-ikan di lautan yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwah ma akala al-usfur syai'an ma'an nas. Barang siapa menyangka rezeki itu karena kekuatan, orang yang kuat rezekinya banyak, itu burung pipit kalah dengan burung elang. Harusnya burung pipit tak dapat rezeki, tapi burung pipit dapat rezeki, burung elang juga dapat rezeki. Karena yang kasih rezeki pipit siapa? Allah. Yang kasih rezeki elang siapa? Allah. Bukan karena kekuatan. Banyak orang tubuhnya kuat,
bukan karena kecerdasan. Maaf, banyak orang sekolahnya tinggi-tinggi, tapi cari uang susah sekali, cari rezeki susah sekali. Ada yang nggak sekolah SD tak tamat, tapi rezekinya mengalir. Ada begitu. Jadi rezeki bukan karena kepandaian, bukan karena kekuatan, tapi memang pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak usah khawatir, tidak usah terlalu risau. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala taj'ab. Fa in anta radita bima qasamtu lak arihta qalbaka wa badana wa kunta 'indi mahmudan. Wahai bani Adam, aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main. Kalau urusan ibadah, jangan main-main. Dan aku telah bagi untukmu rezekimu, jangan engkau terlalu bersusah payah dalam mencarinya. Kerja keras bukan dilarang. Jangan terlalu bersusah payah sampai melalaikan perintah-perintah Allah. Ini sering kita sampaikan, yang dijanji dari dunia ini bukan zamannya, bukan siang atau malamnya. Karena Allah SWT jadikan siang malam silih berganti bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau orang yang mau bersyukur. Bukan pula yang berhubungan dengan tempatnya, bukan bumi ini yang dicaci, bukan. Dan Allah SWT jadikan bumi ini sebagai hamparan untuk manusia. Bukan pula benda-bendanya, bukan pohon-pohonnya, bukan binatangnya, bukan batuan-batuannya, bukan rumah-rumahnya, bukan. Karena Allah SWT ciptakan semua benda-benda tersebut memang untuk manusia. Terus apa yang dicaci dari dunia ini? Al-istighfar bima fihi amma khuliqna li ajlihi. Sibuk dengan perkara dunia, lupa maksud diciptakan. Itu yang dicaci. Kalau dunia tidak melalaikan seseorang dari maksud dia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah, maka dunia tidak dicaci. Tapi kalau dunia sampai melalaikan, hanya sibuk urusan dunia saja, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka dunia tersebut dicaci. Bahkan Allah katakan tadi, "Wahai bani Adam, aku ciptakan engkau ibadah, jangan main-main. Dan aku telah bagi untukmu rezekimu, jangan engkau terlalu bersusah payah dalam mencarinya. Kalau engkau ridho dengan apa yang telah aku tetapkan untukmu, maka aku akan istirahatkan hatimu dan badanmu. Tak usaha cari rezeki, ridho dengan ketetapan Allah, qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Walaupun hartanya banyak, tapi kalau hatinya merasa miskin, dia akan tetap miskin. Uang 1 triliun pun tidak cukup, 2 triliun pun tidak cukup. Bahkan dalam hadis dikatakan, seandainya anak Adam ini punya 2 lembah emas, lembah semuanya emas, kalau ada lembah ketiga, dia akan cari lagi. Tidak akan puas sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Jadi kalau hatinya tidak merasa cukup, itu selalu kurang. Tapi kalau hatinya merasa cukup, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina nafs. Kaya itu bukan banyaknya kekayaan, itu bukan, tapi kaya itu kaya hati. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kalian memiliki hati yang qanaah, maka kalian dan raja dunia sama. Bahkan ahli-ahli sufi yang mereka sholat semalam suntuk, baca Quran,
hatam. Kita bayangkan enggak baca Quran satu hari hatam? Kadang 40 hari pun belum hatam. Pak Asal, 40 hari hatam berapa kali? Keluar kemarin. Ini hari-hari hatam Quran. Bahkan di fadilah amal itu yang paling banyak hatamkan Quran satu hari sampai 8 kali. Masuk akal kan tidak? Kayaknya tidak masuk akal. Karena kalau orang hafal Quran, kita tanya anak-anak hafal Quran, kalau wisuda itu harus dari pagi sampai sore. Itu baru hatam sekali satu majelis, berhenti untuk makan saja, makan sama sholat zuhur, sholat asar. Itu pagi sampai sore baru selesai. Itu kalau cepat asar sudah selesai. Kalau tidak cepat sampai malam baru selesai satu kali. Itu kalau di forsir lagi malam hatam sampai pagi, berarti baru 2 kali. Ini sampai 8 kali itu bagaimana? Tidak masuk akal. Tapi percaya kan tidak? Percaya. Maulana Zakaria cerita di Fadilah Amal yang paling banyak menghatam Quran 8 kali sehari. Bukan qul huwallahu ahad 3 kali. Tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas betul-betul 30 juz dibaca. Itu memang karomah 3 kali ya. yang Allah berikan. Orang kalau sudah istiqomah, itu waktu sedikit bisa mengerjakan banyak hal. Apalagi kalau wali-wali Allah bisa melipat bumi, itu bisa. Kayaknya memang kita tidak masuk akal. Tapi kalau kita orang beriman ya bisa aja. Percaya saja. Kalau cerita Isra Mi'raj kita harus percaya. Maksudnya waktu sedikit tapi bisa mengerjakan banyak hal. Itu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Itu ribuan kilometer. Kalau pergi itu berbulan-bulan. Tapi hanya 1 malam. Ke Sidratul Muntaha lagi. Itu hanya 1 malam. Kafir tidak percaya. Bagaimana bisa seperti itu? Muhammad ini sudah gila. Nauzubillah. Kata orang-orang datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar itu sahabat itu sudah tambah gila. Kata mereka, kenapa? Dia bilang mari berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apakah itu baginda Nabi Muhammad yang cerita? Ya, itu sahabatnya yang cerita. Orang kafir cerita maksudnya supaya Abu Bakar ingkar. Tapi Abu Bakar katakan kalau itu Nabi Muhammad yang cerita, jangankan itu, lebih dari itu pun saya itu kalau cerita Isra kita harus percaya. Itu waktu sedikit tapi bisa mengerjakan banyak hal. Itu seperti semut, umpamanya semut. Kalau sekarang kan mudah gambarannya. Semut itu dia pergi ke kota naik mobil dari Arso ke Hamaji. Hanya berapa jam itu? 3 jam bolak-balik. Sampai di Arso dia cerita lagi kepada semut-semut lain. Baru saja saya dari kota melakukan perjalanan puluhan kilometer. Semut lain tak percaya, bagaimana bisa orang kita berjalan 1 hari itu cuma 1 kilo tak sampai, kamu cuma 3 jam sudah puluhan kilometer. Semut-semut pun tidak percaya. Tapi kalau semut yang cerdas dia percaya, karena naik motor. Kalau cerita Isra Mi'raj itu kita tidak boleh ingkar, itu kan dalam Al-Quran. Ada dulu, itu cerita dalam kitab. Orang mendengarkan khutbah. Kalau khutbah, waktu khutbah itu batal, kemudian berwudu. Dulu zaman itu wudu bukan pakai keran, tapi pakai kolam. Waktu berwudu
dia jatuh, masuk ke dalam kolam. Di kolam dia ditangkap oleh raja jin di situ. Ternyata di kolam itu ada kerajaan jin. Ditangkap, suruh bermasyarakat di situ, suruh tinggal, suruh kawin lagi. Dia merasa sudah lama sekali di situ, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di alam jin. Akhirnya dikasih saja dia bisa keluar dari kolam. Itu khutbah belum selesai. Padahal di sana dia sudah buat berbagai macam kegiatan, tapi di alam manusia belum. Yang atur waktu siapa? Allah. Jadi bagi Allah mudah saja. Satu hari sampai khatam berapa tadi? 8 kali. Bagi Allah itu mudah saja. Jadi bagi orang yang sudah istiqomah dalam amalan-amalan, waktu sedikit bisa mengerjakan banyak hal. Tapi kalau orang tidak istiqomah, waktu banyak, waktunya tidak berkah. Kalau orang istiqomah waktunya berkah, sedikit tapi bisa buat banyak amalan. Tapi kalau orang tidak istiqomah, waktunya tidak berkah, waktu banyak nganggur pun tidak bisa sholat berjamaah, waktu banyak nganggur pun tidak bisa baca Quran, hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, cuma isap rokok, habis waktu di situ, tidak terasa. Ini Bapak Adik sekalian yang melakukan Allah SWT. Jadi jangan terlalu susah payah dalam mencari rezeki. Kalau Allah kasih hati yang qanaah, maka kita dan raja dunia sama. Ya ahli-ahli sufi tadi, yang mereka baca Quran semalam suntuk, sholat semalam suntuk, pokoknya hidupnya merasa asik sekali dengan Allah. Mereka berani, kalau macam kita sesumbar, ya katakan seandainya raja-raja tahu apa yang ada dalam hati kami berupa ketenangan, kedamaian, maka mereka akan berusaha untuk merebutnya walaupun dengan senjata. Ternyata kedamaian yang dimiliki oleh orang-orang tersebut tidak bisa dimiliki oleh raja-raja. Itu kedamaian yang hakiki. Maka Bapak Adik sekalian yang melakukan Allah SWT, sekali lagi yang dicaci dari dunia bukan zamannya, bukan tempatnya, bukan benda-bendanya, tapi sibuk dengan perkara dunia, lupa maksud diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, bukan untuk lain-lain. Kalau yang lain-lain itu sekedar keperluan saja. Jangan sampai keperluan dijadikan maksud dijadikan keperluan. Perintah Allah yang sangat besar, yang paling besar, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, yaitu perintah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Fa in shalat salaha sa'iru amal wa in fasadat fasada sa'iru amal. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amalan-amalan yang lain akan bagus. Kalau sholatnya jelek, amalan-amalan yang lain pun akan jelek. Maka untuk urusan sholat jangan main-main, sungguh-sungguh dijaga betul-betul. Niat semacam. Insya Allah. Di akhirat nanti ada satu rombongan masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Cahaya matahari. Amin ya Allah. Ditanya siapa kalian? Mereka katakan nahnul muhafizuna 'ala shalah. Kami orang yang menjaga salat. Kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana penjagaan kalian kepada salat? Seperti apa penjagaan kalian kepada salat? Mereka katakan nahnu nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami dengar adzan dan kami sudah berada di dalam masjid. Allah. Sebelum waktu, sebelum adzan sudah ada dalam masjid. Itu cahayanya seperti cahaya matahari sangat terang. Wow. Siapa yang lihat seperti itu? Insya Allah. Kalau orang-orang dulu memang puluhan tahun tak pernah ketinggalan takbiratul ula. Itu cerita orang dulu. Cerita sekarang pun sudah mulai banyak.
dakwah, usaha agama berkembang di mana-mana, orang menjaga sholat sudah mulai banyak. Perjalanan lihat 5 menit sebelum azan sudah berhenti pergi ke dalam masjid. Banyak nggak seperti itu sekarang? Alhamdulillah. Dulu kita pun tidak begitu perhatikan, tapi setelah ikut keluar 3 hari, 40 hari, 40 hari, sekarang kita pun perhatikan waktu sholat. Mau jalan kemana-mana, selalu lihat waktu sholat. Latihan menjaga sholat. Ini golongan pertama. Sebelum azan sudah berada di dalam masjid. Kemudian golongan kedua, ini bercahaya seperti cahaya rembulan. Ditanya, mana antum? Siapa kalian ini? Nahnu muhafizuna ala sholat. Kami orang yang menjaga sholat. Kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana penjagaan kalian terhadap sholat? Nahnu natawaddau qabla al-waqt. Kami berwudu sebelum waktu. Sebelum waktu sholat, dia sudah berwudu, sudah pergi ke masjid. Mana dia masih di luar masjid. Ketika azan masih di luar masjid. Nah, ini cahayanya seperti cahaya rembulan. Ada golongan ketiga. Ini cahayanya seperti cahaya bintang. Ditanya, kalian ini siapa? Kami orang yang menjaga sholat ketika di dunia. Bagaimana penjagaan kalian kepada sholat? Nahnu natawaddau qabla al-adzan. Kami berwudu sebelum azan. Maksudnya dia lebih terakhir. Sholat sudah mulai berdiri, dia baru masuk. Itu cahayanya seperti cahaya bintang. Kalau kita mau cahaya yang mana? Matahari. Kalau bisa matahari. Kalau tidak rembulan. Kalau tidak ya seperti bintang itu sudah luar biasa. Masuk surga pun sudah luar biasa. Jangan sampai tidak ada cahaya sama sekali. Karena orang sekarang masalah sholat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama yang belum mengerjakan sholat. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan sholat. Ini sebenarnya tanggung jawab kita semua untuk mengajak mereka mengerjakan sholat. Karena sebenarnya kalau dihitung maksiat terbesar, katanya itu orang meninggalkan sholat. Kalau kita lihat orang berjudi, kita cegah. Lihat orang berzina, kita cegah. Lihat orang minum minuman keras, kalau mampu kita cegah. Orang tidak sholat itu pun maksiat besar. Harusnya diajar supaya mengerjakan sholat. Jangan sampai kita diam saja. Mereka mau atau tidak mau bukan urusan kita. Jadi urusan kita mengajak saja. Jangan sampai di sekitar kita ada orang yang tidak mengerjakan sholat. Kadang teman kita sendiri, kadang keluarga kita sendiri, kadang maaf anak, ibu, bapak kita sendiri belum mengerjakan sholat. Orang yang tidak mengerjakan sholat itu dilaknat dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Orang yang tidak mengerjakan sholat itu dilaknat. Orang tetangganya kalau melihat dia diam saja pun ikut dilaknat. Kalau kita sudah ingatkan, sudah ajak, itu insya Allah tidak dilaknat lagi. Tapi sampai kapan ngajaknya? Sampai mati, ajak terus menerus. Tinggal dia duluan mati atau kita yang mati duluan, ajak terus menerus. Ini golongan pertama, belum mengerjakan sholat. Padahal itu sebenarnya menghancurkan agama. Tapi kita bicara tidak keras-keras. Itu bahaya sebenarnya. Orang tidak sholat itu menghancurkan agama. Itu dulu cerita Nabi Isa alaihissalam. Itu ada mata lewat satu kampung, hijau royo-royo kalau orang bilang, subur makmur lah Cinawi. Pokoknya kampung yang makmur, mata airnya banyak. 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian Nabi Isa lewat tempat tersebut, kering kerontang, nggak ada kehidupan yang layak lagi. Habis itu pohon-pohon, habis itu mata air semua. Diilhamkan, diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu dulu ada orang tidak sholat, jangan keras-keras dulu. Ada orang tidak sholat, itu minum dari mata air itu, kemudian dimuntahkan lagi. Sebab itu karena bercampur airnya jadi kering katanya. Jadi orang tidak sholat itu menghancurkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad atana.
Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, menegakkan agama. Yang tidak mengerjakan sholat itu sebenarnya menghancurkan agama. Tapi kita bukan marah-marah kepada mereka. Yang penting kita ajak dengan kasih sayang, dengan sopan santun, ajak terus menerus sampai mereka mau mengerjakan sholat. Ini golongan pertama, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ada golongan ketiga, sudah sholat, alhamdulillah, tapi belum mau berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mengerjakan sholat tapi belum mau berjamaah. Ini pun tanggung jawab kita untuk mengajak supaya sama-sama berjamaah. Ada yang ketika sudah berjamaah tapi masih banyak kekurangan di sana sini, syarat rukunnya belum betul dan sebagainya. Ini makanya kita perlu perbaikan lagi dan lagi, ajak lagi dan lagi. Lihat semua, terutama untuk diri kita. Bagaimana sholat jamaah betul-betul kita jaga. Kita mau mengandalkan amalan apa lagi? Kalau sholat ini perintah yang paling besar betul-betul kita jaga, insya Allah yang lain pun nanti akan jadi baik. Makanya untuk usaha sholat ini kita bukan hanya diam, tapi kita pertama dakwahkan pentingnya sholat, ajak orang untuk betul-betul menjaga sholat, kemudian baru berdoa kepada Allah agar diberi hakikat sholat. Maka Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali lihat banyak orang Islam yang masih belum mengerjakan sholat. Maka kita berkata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, orang yang paham satu masalah agama, dia harus mengajarkan kepada yang lain, bukan menunggu harus sempurna terlebih dahulu. Kalau kita menunggu sempurna, tidak akan sempurna, kita tidak akan pernah ngajak orang lain nanti. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami harus mengajak kebaikan padahal kami belum bisa mengamalkan kebaikan semua? Apakah kami harus mencegah kemungkaran padahal kami belum bisa meninggalkan kemungkaran semuanya? Maka Rasul katakan, bahkan kalian harus mengajak kepada kebaikan walaupun kalian belum mengamalkan kebaikan semua. Kalian harus mencegah kemungkaran walaupun kalian belum bisa meninggalkan kemungkaran semua. Macam teman-teman kita kemarin dari BNJ, ratusan orang masuk Islam, mereka belum tahu huruf Al-Quran sama sekali, abadah apa tidak tahu. Ini tugas siapa? Mereka masuk Islam, minta diajari agama Islam. Kalau hanya diserahkan kepada yang sudah dari pesantren itu terlalu sedikit. Maka semua orang Islam harus bergerak. Banyak ilmu yang sebenarnya sudah kita ketahui. Ini cerita Tufail Ad-Dawsi yang beliau masuk Islam bersama Nabi, dakwah kepada kaumnya, akhirnya 70 atau 80 keluarga masuk Islam. Itu belum tahu. Awal-awal Islam, Quran belum turun sempurna, perintah sholat pun belum, perintah berjamaah pun belum, perintah puasa belum banyak perintah-perintah Allah. Tapi belum ajak orang untuk masuk Islam, bawa tazkiran 80 keluarga, semuanya masuk dalam catatan Tufail Ad-Dawsi. Di antara 70 atau 80 keluarga itu ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Semua pahalanya masuk kepada Tufail Ad-Dawsi. Padahal beliau waktu itu Quran belum sempurna. Sekarang kita sudah baca Quran 30 juz. Hadis pun sudah kita banyak dengar, ratusan bahkan ribuan hadis. Jadi ilmu kita sebenarnya sudah banyak. Makanya kita harus bergerak mengajak kepada kebaikan. Niat semua insyaallah. Insyaallah. Siapa yang niat untuk keluar di jalan Allah 4 bulan? Insyaallah. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat tanggal bulan Maret ini insyaallah ke Pakistan kemarin pertemuan sampai 1 juta 2 juta orang. Itu bukan cerita dongeng, tapi betul-betul fakta di lapangan. Teman-teman kita yang baru dari sana itu 2 kali pertemuan sampai 1-2 juta orang. Di sana berapa Pak Haji? Jutaan orang. Macam corona sudah tidak ada di sana. Di sini ada ibunya corona datang. Jadi ke Pakistan supaya memang pulangnya di karantina. Kalau dari luar negeri itu harus di karantina. Berapa hari? Insyaallah. Kalau keluar sana enggak, kalau pulangnya. Tapi tidak apa-apa. Untuk agama umur banyak.
Paling tidak kita jadi tambah semangat dalam mengamalkan amal. Kalau tidak ke Pakistan, di dalam negeri saja. Sekarang sedang bergerak ada jamaah 40 hari, ada 4 bulan, ada 3 jamaah sedang bergerak di Jayapura. Jangan sampai jamaah putus, karena termasuk yang meredam murka Allah itu orang bolak-balik ke masjid, orang istighfar di waktu sahur, orang yang silaturahmi mengajak semata-mata karena Allah. Kalau ada murka Allah mau turun itu diredam. Kalau ada orang yang istighfar di waktu malam, ada orang bolak-balik pergi ke masjid, ada orang yang silaturahmi semata karena Allah. Insya Allah jamaah-jamaah bergerak buat amalan-amalan tersebut. Jadi makin banyak jamaah bergerak, rahmat Allah makin curah-curah. Bahkan tiap masjid ada amalan-amalan ini. Ini kalau kita di rumah, ini terlalu sibuk. Kadang tidak sempat untuk bangun malam, tidak sempat untuk istighfar. Tapi kalau kita keluar di jalan Allah, buka masjid 24 jam untuk buat amalan-amalan, akan meredam murka Allah. Rahmat Allah bercurah-curah di muka bumi dengan amalan-amalan. Benar, ya Allah. Karena amalan makin baik, makin banyak, kita tembus nanti lagi ke atas. Tapi kalau amalan buruk yang dibuat oleh manusia ke langit tapi bentuknya hitam, nanti turun azab bencana di mana-mana. Maka kita niat semua insya Allah. Insya Allah. Yang tanggal 27 besok satu rombongan dari Sentani insya Allah. Alhamdulillah. Satu rombongan kemarin sudah berangkat tanggal 17 satu rombongan. Demikian ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.